Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala badana wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuhan berlindung faridatun ala kulli muslim. Amma ba'du, jika syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu setiap pekan dalam pembahasan adab santri, ya. Tak jemu, ya, tak bosan disampaikan kembali materi ini, mengingat penting dan penentu. Perhatikan santri, adab santri dalam belajar menjadi penentu. Penentu apa? Penentu keberhasilan santri dalam belajar. Ada buku yang baru, ya, pernah disampaikan, adab. Dahulukan adab sebelum ilmu, ya. Raih sejuta keutamaan segala hal dengan akhlak mulia. Ini yang kita akan kaji poinnya adab santri. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mukadimah pengantar atau latar belakang, ya, buku ini penulis, ya, Ustaz Nasir Mustafa Al-Ghifari menganalisis bahwa saat ini, kata beliau, orang pinter agama Islam, pinter, ya, tahu wawasannya luas, ya, itu semakin banyak. Dengan apa? Lahirlah banyak alumni pesantren, alumni sarjana, ya, perguruan tinggi, sekolah tinggi Islam. Itu semakin banyak kalau dibandingkan dulu, ya. Peningkatan sumber daya manusia yang lulus pendidikan tinggi maupun pesantren, kata beliau, semakin banyak. Ya, beliau soroti pondok pesantren, boarding school bermunculan, madrasah juga bertambah tahun demi tahun. Ustadz-ustadz, kiai-kiai muda juga bertambah, ya, terus bermunculan. Dan Islam tampil sebagai gaya hidup sebetulnya, ya. Berita-berita tentang perlombaan keislaman juga banyak, ya. Tidak seperti sebelum tahun 2000, ya, sebelum reformasi itu jarang, ya. Zaman Nabi kecil tidak ada sekolah tahfiz, itu nggak ada, ya. Tidak ada Pak Taud, ya, tahfiz anak usia dini apalagi itu, ya, tidak ada. Nah, sekarang, ya, bahkan ada audisi, ya, audisi tahfiz, ya. Ada apa? Audisi dai itu, ya. Kursus-kursus, ya, ilmu-ilmu keislaman banyak, ya, dibuat privat-privat, ya. Yang ini menunjukkan peningkatan, ya, model-model pembelajaran agama di negara kita.
Oleh karenanya satu sisi kita merasa senang ya, gembira dengan perkembangan tarbiyah, perkembangan dakwah Islam yang terus meningkat dari sisi jumlah, kuantitas. Namun demikian kata beliau, yang disayangkan dari sisi kualitas ya, hasil ya dari pendidikan itu, dari lembaga-lembaga yang banyak itu belum bisa membahagiakan ya, masih banyak masalah. Bahkan dalam tingkat bernegara beliau soroti banyaknya sengkarut ya, berita-berita tentang korupsi, belum kriminal yang ada ya, apa ini, begal, maling ya, perampok, bahkan sekarang modelnya culik, belum lagi bully sampai meninggal, mutilasi, coba dicacah-cacah ituannya, cincang, cara membunuh sudah dosa, parah lagi anggota tubuhnya dicincang. Nah itu kadang-kadang oleh pacarnya sendiri, belum lagi LGBT ya, orang-orang lesbian, gay ya, biseksual dan transgender, bencong-bencong malah dijadikan tontonan ya. Salon-salon kadang itu isinya bencong, waria, dan itu dilaknat ya, karena dia merubah ciptaan, merubah gender kelamin dan perilaku menyimpang lainnya. Dengan banyaknya kriminal ya, penjara penuh ya, itu kemudian menjadi masalah ya. Pendidikan meningkat tapi kriminal juga meningkat. Lalu permasalahannya di mana? Ya, akar masalahnya di mana? Bahkan ayah bisa menghamili anaknya. Juga aneh-aneh juga menantu laki-laki selingkuh sama mertuanya perempuan. Sudah zina dosa, tambah dengan orang-orang terdekat, parah lagi itu ya. Belum lagi masalah pembunuhan beradik kakak, masalah apa? Warisan, dan segala bentuk kriminal masih banyak ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu pertanyaan mendasarnya. Coba direnungkan, dipikirkan para santri, mengapa hal ini bisa terjadi ya? Jawabannya diantaranya adalah tidak lain dan tidak bukan karena umat Islam saat ini baru mengedepankan apa? Ilmu, dan mengesampingkan atau menomorduakan masalah adab. Tadi yang kuliah-kuliah, yang sekolah-sekolah itu kan ukurannya nilai ilmu dengan prestasi akademik, angka-angka, IPK. Lah, masalah adab ini memang sulit diukur, sehingga kemudian lembaga-lembaga itu hanya memastikan nilai akademik, angka-angka itu tidak bisa mewujudkan bagaimana kepastian adab atau keberhasilan dalam menanamkan adab. Guru juga baru sebagai pengajar, tidak pada makom muaddib. Ini yang berat. Muallim ya, itu sudah dilakukan dengan menyampaikan ilmu, tapi guru belum mampu sampai pada makom muaddib, memastikan penanaman adab. Karena menanamkan adab di situ wajib ada uswatul hasanah, gurunya sebagai contoh. Inilah rekornya kita daripada Nabi ya. Nabi itu berhasilnya karena sama antara ucapan dan perbuatan, antara tindakan dan apa yang disampaikan. Memang tidak mampu menjadi nabi kita, tapi disitulah sebabnya kita paham bahwa keterbatasan kita sebagai guru, sebagai pendidik,
maka kita tidak ada cara lain selain menyandarkan. Nah, ini menyandarkan doa kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah setelah kita bermujahadah. Itulah gambaran ringkas guru Rabbani yang senantiasa menyandarkan aktivitasnya mulai dari niat mengajar, saat mengajar, dan muhasabah semuanya ditujukan hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para santri, dalam konteks pembelajaran ya atau di kelas ya, bagaimana santri bisa menguasai materi-materi yang disampaikan oleh guru ya. Ternyata ada kendala yang paling mengganggu ya atau menjadi penghambat ya. Apa itu? Adab santri dalam belajar. Nih, adab santri dalam belajar itu sebab apa Pak? Gagal atau tidak berhasilnya dalam belajar. Ya. Alhamdulillah, tidak bosan-bosan ya, Abi guru-guru yang ada sering Abi perintahkan untuk kembali dan kembali mengajarkan lagi, menasihatkan lagi, mengingatkan lagi masalah adab, terutama dalam belajar. Maka mendahulukan adab ya sebelum ilmu sangat penting ya. Sebab adab adalah mutiara Islam. Tanpa adab hilanglah ruh Islam itu sendiri ya. Akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling akmal, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi puncaknya keberhasilan kita sebagai guru dalam mendidik santri itu adalah buahnya santri-santri itu berakhlak mulia. Alhamdulillah, adab ya santri kepada guru ini kembali diulang lagi ya. Dalam kitab lain juga ditekankan lagi ya. Kitab-kitab sebelumnya Adabul Alim wal Muta'alim, kemudian kitab Ta'lim Muta'alim ya, dan juga kitab-kitab lain yang menekankan adab. Buku ini pula ya, beliau juga menekankan bagaimana Ustaz Nasim Mustafa ini menekankan adab murid kepada guru. Adab apa? Murid kepada guru. Tulis poinnya. 1. Adab murid kepada guru yang pertama, menghormati dan memuliakan guru. Begini mana sih? Menghormati dan memuliakan guru. Para santri, guru ya, lebih utamanya guru yang membimbing murid mengetahui ilmu-ilmu Allah ya, adalah pewaris para nabi. Ya, guru itu apa? Pewaris para nabi coba. Ya. Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirham, walakin yuwarisul ilmi. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan duit, emas, dinar dan dirham, walakin yuwarisul ilmi. Akan tetapi nabi mewariskan ilmu. Jadi yang diwariskan nabi kita itu ilmu. Ya.
Oleh karenanya para santri, antum beradab kepada guru itu bagaimana hubungannya? Maka memuliakan ulama, memuliakan guru yang ada, sama kata beliau dengan memuliakan Nabi. Ya, memuliakan guru sama dengan memuliakan Nabi. Coba. Kalau dibalik bagaimana? Su'ul adab antum kepada guru. Coba. Mengerikan ini. Mana yang tulis, Bro? Kelakuan antum durhaka kepada guru sama mendurhakai Nabi. Coba. Main-main ini ya. Camkan betul ini. Di awal tadi yang disampaikan apa? Kegagalan santri dalam belajar karena tidak mendahulukan adab daripada ilmu. Jadi harus didahulukan adab sebelum ilmu. Nih. Mana yang ditulis? Jang. Pan. Cek, ada nggak tulisannya? Apa yang pertama tadi? Memuliakan, menghormati guru. Kenapa demikian? Karena warisan Nabi itu ilmu, dan ilmu ada pada guru. Ya, su'ul adab kepada guru sama dengan su'ul adab kepada Nabi. Coba. Bahaya kan? Bahaya. Antum malah dapat dosa. Bisa niatnya sekolah belajar, karena durhaka kepada guru malah dapat dosa sama. Bagaimana menyakiti Nabi, bagaimana menyakiti guru. Ya, guru siapapun nggak usah dipilih-pilih, yang ditetapkan sebagai guru di kelas sama. Ya, jangan beda-bedain. Umi yang baru, Umi Lilis, orang yang gak galak ribut. Wah ini yang virus digalak. Diam, sama antum, masalahnya sama. Guru itu kedudukannya sama, antum bersikap berbeda. Guru A berani ribut, guru B gak berani ribut, itu sama ya. Kepada guru yang ada itu harus diberikan penghormatan dan memuliakan yang sama. Merendahkan guru sama saja dengan merendahkan Nabi, dan merendahkan Nabi sama saja dengan merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Abi membaca ini, beliau sampai berkesimpulan seperti itu, merendahkan Nabi sama dengan merendahkan Allah. Ilmu asalnya dari mana? Wa alamal adamal asma'a kullaha. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala guru yang mengajarkan ilmu kepada para nabi. Coba. Para nabi kemudian mengajarkan kepada umatnya, yang umatnya menjadi ulama, ya, sahabat tabi'in, dan ulama sampai kepada kita hari ini yang ada di kelas-kelas, yang ada di majelis-majelis ilmu, itulah guru yang ada itu pelanjutnya. Ya, kembali Abi tekankan di sini, antum merendahkan guru, merendahkan nabi, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para santri, ya, mumpung antum ini belum terlambat ya, masih kecil-kecil, ya, jangan sampai ya terulang lagi ini. Abi tegaskan betul, tekankan betul kepada antum, jangan sampai su'ul adab lagi kepada guru. Ya, wajib apa? Menghormati, wajib memuliakan guru. Penghormatan dan pemuliaan itu seperti halnya menghormatinya dan memuliakannya seorang budak kepada tuannya. Ya, di santri itu dipermisalkan budak dan tuannya adalah guru. Sebab Nabi bersabda, ya, nih ingat-ingat betul, barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitab Allah kepada seseorang, maka orang itu menjadi hamba baginya. Satu saja itu. Guru mengajarkan ilmu kakinya ya, kepada santri, santri itu sudah menjadi hambanya. Ya,
Kita harus tahu diri, ya. Kita harus menempatkan diri, ya, agar ilmu kita barokah, agar ilmunya nafi, manfaat, ya, keberkahan ilmu bisa diperoleh. Alhamdulillah. Buat ini udah mantap. Di antara cara menghormati dan memuliakan guru menurut Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji, ya, dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim pernah kita bahas sampai selesai itu, adalah tidak berjalan di depan gurunya sebenarnya, ya. Jangan jalan di depan gurunya, ini contohnya. Tidak duduk di tempat duduk gurunya. Tidak berbicara kecuali atas izinnya. Kalau belum disuruh ngomong, tanya santri, silahkan bertanya. Intakum soal, ada pertanyaan, silahkan bertanya. Kalau belum disuruh, diam. Kalau gurunya ngomong, apa nih? Ngobrol sendiri, Kamil. Jawab-jawaban, obrolan gurunya sampai gak dengar, omongan gurunya, penjelasan ilmu gak kedengar, kalah dengan suara kamu. Itulah jawaban kamu, nilainya kecil-kecil tuh, ya. Pelajaran sudah disampaikan berulang-ulang karena kamu sibuk mengeluarkan suara sendiri, ya. Ini akhirnya apa? Gagal dalam belajar. Tidak boleh ngomong kecuali dipersilahkan, diberikan izin. Kemudian juga santri harus merendahkan diri, ya, tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi guru. Buang sampah sembarangan, ya. Terus merusak, coret-coret mil, nggak boleh tembok-tembok dicoretin. Tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh guru. Kemudian juga harus menyenangkan hati guru, ya. Dan tidak menyakiti hatinya. Tidak boleh menyakiti hati guru. Ada kisah, ya, Syekh Zarnuj bercerita, ada peristiwa, ya, bahwa suatu hari gurunya bernama Syekh Al-Kulwani, karena suatu peristiwa pindah dari Bukhara, nama suatu daerah kota, ke pedesaan. Mainannya singkirin dulu, men. Siapa namanya tadi? Gurunya Syekh Al-Kulwani. Gurunya siapa? Syekh Zarnuji. Siapa namanya? Syekh Kulwani. Gurunya Imam Zarnuji, pengarang kitab Ta'lim Muta'alim. Syekh Kulwani pindah dari kota ke desa. Kemudian semua muridnya menjenguknya, kecuali pengarang Ta'lim Al-Muta'alim itu. Ketika kelak bertemu, gurunya bertanya, "Kenapa engkau tidak menjengukku?" Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji menjawab, "Engkau dianugerahi panjang usia, tetapi tidak mendapat anugerah manisnya belajar." Setelah itu Syekh Abu Bakar Zarnuji tinggal di pedesaan yang membuatnya kesulitan belajar. Kisah ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh melukai hati guru, karena dikhawatirkan hanya sedikit kemanfaatan dari ilmu yang antum pelajari. Gara-gara tidak menjenguk gurunya itu, ilmunya apa? Tidak manfaat. Itu yang pertama, memuliakan dan menghormati guru. Yang kedua, adab santri kepada guru, mendengar dan memperhatikan pengajaran atau nasihat-nasihatnya. Yang kedua itu, sebagai seorang santri, adab kita tatkala sedang belajar bersama guru adalah mendengar. Apa? Mendengar penjelasan guru, memperhatikan, ya, pengajaran, penjelasan, nasihat-nasihat guru. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, serius, antusias, ya.
Kenapa demikian? Agar ilmu yang disampaikan oleh guru betul-betul merasuk. Masuk kemana? Bukan hanya di kertas, merasuk ke dalam hati dan pikiran antum semua para santri. Ya, ini banyak kisah teladan ya dari para ulama tentang pengalaman belajar mereka. Kisah apa? Pengalaman belajar para ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i ya diriwayatkan memiliki seorang murid. Imam Syafi'i guru punya murid namanya Rabi bin Sulaiman. Siapa tadi gurunya? Imam Syafi'i. Siapa muridnya namanya? Rabi bin Sulaiman. Tulis. Imam Syafi'i punya murid namanya Rabi bin Sulaiman. Apa kisahnya? Simak baik-baik. Yang tekun belajar namanya Rabi bin Sulaiman, tekun belajar, sangat memperhatikan pelajaran, sangat antusias memperhatikan pelajaran, penjelasan, nasihat guru. Tapi Rabi ini nggak paham-paham. Coba. Rabinya sudah apa? Belajar sungguh-sungguh. Rabinya sudah apa? Serius ya Naila. Tapi Rabi ini lambat, nggak paham, nggak mudeng-mudeng lah orang Jawa bilang. Sudah serius padahal. Coba. Sudah sungguh-sungguh. Sudah menghormati guru, sudah mendengar nasihat guru, tapi dia lambat. Kata beliau, setiap kali Imam Syafi'i selesai menerangkan, paham belum? Ditanya begitu, jawabnya belum. Coba. Itu pertama itu, ya. Wahai Rabi, apakah engkau sudah paham? Rabi menjawab, belum paham. Guru atau tuan, bahkan dipanggilnya tuan. Sampai apa? Imam Syafi'i menerangkan 30 kali. Makanya Habib sampaikan ini. Mungkin Habib sudah puluhan kali juga menyampaikan adab. Ya? Berapa kali loh? Guru, sabarnya guru loh, 30 kali mengulang penjelasan materi yang sama kepada orang yang sama. Geblek apa ini istilahnya? Gobel apa gimana? Gobel apa gimana loh? Goblok dan bebel gitu. Gobel ya. Ternyata Imam Syafi'i mengulangi penjelasan keterangannya 30 kali. Apa yang terjadi? Rabi bin Sulaiman pun juga belum paham. Allah mulutnya. Makanya sering Habib kirim itu Habib Rusdi yang Pancasila 1, kehutanan yang maha, kehutanan, ada videonya itu sering ya. Habib Irsan udah nonton belum kok? Ikutin Pak Turut ya, ikutin Pak Unggul, ikutin Pak Unggul, gurunya orang Jawa. Ikutin Mil, Pancasila 1, ketuhanan. Nah, malah kabelnya jawab kehutanan. Sampai momen ini ya. Tentu santri kita bukan anak SLB, itu sekolah SLB rupanya itu ya Mbak. Coba Mbak Lilis itu perlu adaptasi ya. Kesiapan guru mengulang-ulang. Kembali pada kisah Rabi ini. Ternyata Rabi sudah diulangi 30 kali itu oleh Imam Syafi'i, tetap nggak paham. Ya, karena Rabi beradab, ini poinnya, dia tidak ingin mengecewakan sang guru Imam Syafi'i, ya, dan tidak ingin kawannya kan bosen kalau Imam Syafi'i ngulangi kawannya dengerin ya, ikut itu lagi kira-kira gitu, kawan yang paham itu bosan temannya itu. Maka akhirnya Rabi pamit, wahai guru, saya keluar dari kelas ya, saya tidak enak, kira-kira gitu ya. Guru mengulang-ulang sampai 30 kali, saya tetap tidak paham.
Wahai Robi, jawaban Imam Syafi'i, setelah majelis ini rampung taklimnya, pelajaran selesai, kau datanglah ke rumah, kira-kira begitu. Ya. Jadi Robi disuruh datang ke rumah gurunya Imam Syafi'i. Ya. Lanjut cerita, Robi mengangguk, baik tuan guru. Ya. Selesai majelis, coba ia datangi rumah sang guru Imam Syafi'i tadi, ke rumahnya. Ya, Robi itu datang, diajarkan intensif lah bahasa kita itu, privat, macam privat lah dulu dia, dari kelas besar turun privat, diajari sendiri. Robi itu didengarkan. Robinya itu nggak nakal, Robinya itu nurut, Robinya itu memperhatikan pelajaran dari Imam Syafi'i dengan konsentrasi fokus. Tapi apa, setelah pelajaran berlalu selesai, ditanya lagi oleh Imam Syafi'i, wahai Robi, apakah antum sudah paham? Apa yang dijawabnya? Ternyata Robi, mohon maaf, jawaban Robi, tuan guru, saya tetap belum paham. Ya Allah, lembat dia mengulang-ulangi. Inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sampai mentalkinnya, sampai gurunya yang meniren, orang Jawa bilang, bibirnya itu capek. Tapi belum sampai muridnya datang ke rumah kan, belum kan, urusan itu diselesaikan. Selesai nggak selesai, hanya di kelas kan Habib Rusdi, nggak ada santri yang datengin Habib Rusdi sebagai kepala marbat atau bukan sekarang ini jabatannya, ke kamar atau ke masjid, datang mulazamah khusus, nggak sampai begitu ya. Terus gimana itu? Robinya diulang 30 kali, nggak paham, disuruh datang ke rumah, diajari sendiri, juga tetap tidak paham. Kemudian Imam Syafi'i tersenyum akhirnya, ya Allah. Dan beliau berkata, wahai muridku, mentok nih. Sebatas inilah ya Allah kemampuanku mengajarimu. Curhat apa gimana? Udah mentok nih. Jika engkau masih belum paham, maka tulis ini, berdoalah kepada Allah agar berkenan mengucurkan kepahaman ilmunya untuk. Terakhir apa nasihatnya Imam Syafi'i? Wahai Robi, ya, kalau kamu tetap belum paham, berdoalah kepada Allah, ya, supaya Allah berkenan mengucurkan ilmunya, ilmu Allah kepadamu, untukmu. Karena Robi memang santri yang beradab, ya. Robi dengan senang hati sami'na wa ata'na, ya, mengikuti, mentaati nasihat guru. Kemudian Robi mengamalkan perintah gurunya itu, tidak berhenti-henti berdoa kepada Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, dan kemudian belajar sungguh-sungguh, tidak pernah absen, nggak telat-telat gitu deh, apalagi absen dalam majelis ilmu, dan tetap khusyuk, ya, mendengarkan, nah ini, memperhatikan pembelajaran deep learning itu yang mendalam, sampai dihayati betul pelajaran itu, ya, dari sang guru, terus diikuti. Ternyata apa? Tahun demi tahun berkat doa dan ketekunannya serta kesabaran sang guru ini, ya. Jadi yang sungguh-sungguh itu siapa saja? Ya? Dapat poin ini. Yang sungguh-sungguh itu siapa saja, Mbak Lilis? Murid saja atau guru saja? Dua-duanya. Ternyata yang harus mujahadah sungguh-sungguh guru dan juga murid.
Maka guru harus hadir pikiran hatinya bagaimana melihat wajah-wajah santrinya ini sudah paham belum. Mana apa yang tulis? Nulisin gambar HP. Ini paham apa belum? Bahkan sampai mungkin ke bawah mimpi guru yang betul-betul dirindo itu. Santriku paham belum? Apalagi kalau setelah UTS, ya, ini kok nggak paham ya pertanyaan ini, soal ini kenapa? Nah, dia melakukan apa? Muhasabah ya, introspeksi. Kenapa ini? Menggali, mencari jawabannya, mencari sebabnya. Kembali kepada kisah Robi tadi, tahun demi tahun serius dia, tekun dia, Robi. Ia ternyata pada akhirnya berhasil menjadi ulama besar. Robi apa akhirnya? Sukses belajar menjadi ulama besar, dan beliau merupakan salah satu ulama mazhab Syafi'i yang kredibel dalam bidang perawi hadis, yang terpercaya riwayatnya. Demikianlah para santri buah dari kesungguhan dalam belajar, ya. Takzim kepada guru, mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama, ya, pengajaran dari guru, di mana orang yang awalnya sukar menyerap ilmu seperti Robi tadi, ya, nggak paham terhadap pelajaran itu, ternyata akhirnya bisa menjadi ulama besar, ilmuwan besar dalam sejarah, ya. Dan demikianlah yang disunnahkan dalam Islam. Para sahabat tidak ada yang abai. Gak ada sahabat Nabi yang cengenges, ribut sendiri, gambar sendiri gak jelas, ya, asing ngobrol sendiri gak jelas ketika Rasulullah menyampaikan ilmu atau memberikan taklim pelajaran, ya. Dan tidak ada satupun dari mereka para sahabat yang ngobrol sendiri, ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan pelajaran. Dikisahkan dari sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, keluarlah Rasulullah SAW dari rumahnya menuju masjid, kemudian duduk di hadapan kami, ya. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, dan tak satu pun dari kami yang berbicara. Jika kayak permisalan tamsilan, ada burung di kepala, diem aja, burungnya nggak pergi, berarti nggak goyang-goyang, berarti nggak berisik murid itu ketika Nabi menyampaikan kakinya. Itulah yang kedua para santri. Kemudian yang ketiga, adab santri kepada guru tawadhu, dengan berkaca pinggang, membusungkan dada, mata melotot, kaki ngangkat, meskipun lesehan tapi kaki harus turun, ditahan. Nggak ada lagi kaki-kaki apa kayak nongkrong, nah, ya. Nggak pula ditaruh ke depan kakinya, sila. Yang ketiga apa? Bersikap tawadhu dan mematuhi perintah guru. Hadirin para santri, salah satu ciri-ciri orang mukmin yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah tawadhu, ya. Orang mukmin itu cirinya salah satunya tawadhu. Tawadhu apa tawadhu? Rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri apa? Minder, nggak pede. Kalau tawadhu, hatinya yang rendah, maknanya dia lembut, dia lunak, dia menerima ilmu, ya. Di omongan itu nurut, nggak bantah aja, ngeyel yang mulutnya apa? Comel, ya. Apalagi istilahnya. Guru itu didengarkan, bukan dibantah-bantahi terus, ya.
Di sini kemudian syaratnya berhasil seorang santri belajar tawadhu, poinnya ini tawadhu dan mematuhi perintah guru. Ada ayat yang menerangkan perintah adab, ya, tidak boleh ngomong yang melebihi guru, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar, kami taat, sami'na wa ata'na. Surat An-Nur itu ayat 51. Dan mereka itulah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung apa? Sami'na wa ata'na, mendengar dan juga taat. Rasulullah SAW adalah guru dari sahabat, ya. Tidak ada di antara sahabat yang tidak tawadhu. Sahabat yang mulia-mulia yang kemudian meneruskan dakwah, ya, yang mewarisi ilmu Nabi itu orangnya tawadhu, tidak pernah menentang perintah beliau. Tidak pernah sahabat itu melawan perintah Nabi. Ketika beliau memerintahkan kepada mereka melakukan sesuatu, apa jawab sahabat? Patuh, tanpa tanya, ya, tanpa nawar, taat, tunduk, patuh. Meskipun pikirannya belum paham, ya, seperti itu. Terhadap perintah-perintah Nabi itu bisa jadi belum masuk akal mereka, tapi mereka mendahulukan tawadhu, ya. Sahabat apa? Mendahulukan tawadhu terhadap perintah Nabi, tawadhu kepada Nabi dan menuruti perintahnya. Sebab guru yang baik memerintahkan muridnya bukan untuk kepentingan pribadinya. Mana tulisannya? Hukum nanti. Guru yang baik, ya, itu memerintahkan. Kamu ini kalau jadi orang baik, orang disiplin, orang tanggung jawab, ya, amanah, integritas bahasa pemerintahnya, ya, qawiyun amin, kuat fisiknya, kuat ilmunya, ya, terpercaya, dicari orang, bukan untuk abid, bukan untuk guru. Guru ini cuma jembatan mengantarkan kesuksesan antum. Antum akan dicari orang. Udah nggak usah nyari pekerjaan, ya. Dengan sendirinya Allah akan memberikan pekerjaan itu dengan cara yang tak disangka-sangka. Antum nggak usah nyari. Sekarang ada nggak orang yang kualitasnya emas itu, mutiara itu, dicari nggak mutiara emas itu? Bahkan orang nyawa taruhannya menambang itu, ya. Itu permisalan, ya. Artinya antum kalau berkualitas nanti, ya, para santri sudah lulus, tidak harus sarjana lah, lulus SMA ya, sudah bisa masuk dunia kerja. Antum seperti emas itu dicari orang mencari guru hafiz yang beradab, ya, yang jujur, tanggung jawab, amanah, ya. Itu semua akan antum dapatkan, ya. Nggak perlu susah-susah. Walaupun mungkin zaman katanya sulit pekerjaan, tapi tetap saja mutiara dan emas itu akan dicari, ya, akan dicari. Itu sebagai gambaran, ya. Antum siapkan diri, ya, nggak usah mikirkan pekerjaan. Antum layak nggak dicari? Yang perempuan waktunya nikah, layak nggak diperjuangkan sama yang ikhwan? Yang ikhwan itu layak nggak dipikirkan oleh yang akhwat? Kualitasnya, ya, kualitas di diri, ya, bagaimana sebagai pemimpin, kemudian yang akhwat bagaimana sebagai ibu, sebagai sekolah, madrasah dari calon anak-anaknya, yang laki sebagai kepala sekolahnya,
Tuh, yang santri belajar nanti juga antum akan menjadi orang tua, akan menjadi bapak. Ya, Zam, kamu akan punya anak, Zam. Anakmu kamu didik seperti apa? Akan dimintai kamu jawab, berapa ini anaknya? 10.000 terus macam mana, Pak? Nah, kalau guru ngomong nggak boleh ikut ngomong. Kapan santri ngomong? Kalau disuruh bertanya atau diizinkan atau disuruh menjawab. Jelas ya? Yang ketiga apa? Tawadu. Apa? Tawadu dan mematuhi perintah guru. Ada kisah nih. Ya, kisah Mus'ab bin Umair. Ia seorang rupawan, ganteng berarti, kaya raya pula, dan anak satu-satunya pula, ya, anak tunggal, semata wayang berarti. Mata wayang itu satu, makanya dipakai istilah anaknya cuma satu, itu semata wayang. Ya kayak wayang kepeng, matanya satu. Ya. Kalau wayang golek kan nggak ada dua ya. Nah. Ketika ia masuk agama Islam, orang tuanya mengusirnya. Oh. Gimana itu coba? Beratnya ujian akidah. Diusirnya Mus'ab bin Umair ini dari rumah orang tuanya dan tidak diberi harta sedikit pun, padahal awalnya kaya raya. Gak dikasih uang, gak dikasih harta. Akhirnya Mus'ab bin Umair jatuh miskin, ya, tentu jadi melarat. Tetapi ia sahabat yang tekun belajar. Apa tadi? Mus'ab bin Umair karakternya apa? Tekun belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diusir bapaknya, ikut Nabi taklim, belajar kepada Nabi, tekun dan patuh. Patuh apa? Terhadap perintah-perintah Nabi, sehingga ia menjadi cerdas. Ya, tunduk patuh kepada guru. Ya, jadi pinter, jadi cerdas. Siapa orangnya? Namanya Mus'ab bin Umair. Kisah nyata itu. Luas pengetahuan Mus'ab tentang Islam. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk berdakwah ke Madinah, kalau sudah jadi ustaz, ya dai, ia langsung mengiyakan. Tidak, kamu pergi dakwah kan? Siap. Tidak ada mantah-mantah. Tanpa mempertanyakan sedikit pun. Tuh. Berkat dakwahnya orang-orang Madinah ternyata banyak yang masuk Islam di tangan sahabat Mus'ab bin Umair. Ya. Dan sudah mengetahui tentang Islam jauh sebelum adanya perintah hijrah. Karena kisah itu tadi menggambarkan patuh, tekun, cerdas akhirnya. Kemudian yang keempat, waktu juga ya yang membatasi kita. Yang keempat, berpikir sebelum berbicara. Andri itu ya mikir dulu baru ngomong. Di hadapan guru, apalagi kita selainnya jangan berbicara sembarangan, asbun ya. Ngoceh aja. Sebelum berbicara hendaknya dipikir dahulu. Apakah nantinya pembicaraan itu berkenan atau tidak, nyakiti hati guru atau tidak? Tuh. Ya. Hendaknya juga santri tidak banyak omong. Kan ada hadisnya, makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kamu berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. As-sukut azhab itu mahfuzatnya itu. Diam itu mas, apalagi dalam belajar nih. Kapan kamu boleh ngomong? Ya kalau disuruh khotbah, kalau disuruh tausiah. Habis kemarin ngajarin public speaking, masa masih itu lagi belum lancar. Diulang lagi, habis speaking ngasih nilai. Assalamualaikum, alhamdulillah. Dari dulu, Pak. Mana kultumnya baca terus. Kultumnya itu aja diulang-ulang. Ganti tema yang lain. Begitu banyak hadis-hadis pendek itu. Begitu banyak ayat-ayat sudah dihafal. Nah, 2 juz sudahan, 3 juz sudahan. Itu bisa diambil satu ayat dijelaskan. Kamu memang tidak sungguh-sungguh berarti.
Jangan kultum baca, akal-akalan ada yang megang bukunya, apaan itu? Nggak ada lagi begitu-begitu. Ya, coba kamu berdoa sampai menangis, ya Allah mudahkan saya bisa kultum ya Allah, mendakwahkan agamamu ya Allah. Gitu. Gak tahu tanya guru. Itu dari macam muridnya Imam Syafi'i tadi. Ya, sampai pada apa? Datang ke rumahnya. Kenapa pelajaran ini belum bisa? Kan begitu. Bukannya kalau ujian azalea, khutbah, pidato nggak masuk, faro juga nggak masuk, apa begitu? Sudah dijadwal, gurunya nyariin mana. Bagaimana mau bisa menghindar akal-akalan? Ya, harus sungguh-sungguh. Ya, coba sikapnya kepada guru, ya, sikapnya terhadap pelajaran, ya. Poinnya tidak boleh banyak ngomong sebelum berpikir. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Ini Nabi tadi apa? Pewarisnya ulama pewaris para nabi, sama berarti turun. Ulama itu guru. Jadi nggak boleh suaramu lebih keras dari suara guru, turunannya itu ya. Ayat ini ya melarang ngomong keras kepada guru, apalagi sampai berteriak-teriak, nyorak-nyorakin. Tuh, di atas suaranya, bukan hanya suara mulut, suara kaki, suara betonnya, ludak, suara bangku yang diapain itu, ya. Suara mulut sudah ganggu, suara kaki, suara benda-benda diapain itu, dar dor. Itu kamu pasti akan gagal belajar itu, dari pastikan kalau begitu. Musa enak-enaknya sampai kapan mau begitu terus? Mau sampai kapan begitu terus? Itu penyebabnya. Maka hari ini Abi ulang lagi, Abi tegaskan lagi, ya. Kapan ada guru yang baru kelihatannya tak galak, langsung berulang. Yang lari sana, kencing sekarang pakai jadwal. Kencingnya pasti istirahat aja. Kenapa kalau naik bis bisa? Naik kereta bisa, naik pesawat bisa nahan, naik motor bisa nahan. Walau cuma sejam setengah, mana ada sejam setengah? Nggak ada ya. Jam 8 sampai 19.15. Paling lama sejam setengah. Yang kelas SD, kelas TK malah lebih cepat. Cuma dilatih. Jangan izin untuk alasan. Ke bawah kencing, mainan, apalagi kencingnya barengan. Gedor-gedoran, yang di dalam dikerjain, lampunya matiin, nggak lagi itu, ya. Udah nggak usah diterus-teruskan yang begitu itu. Namun gangguan kamu ciptakan sendiri, akhirnya kamu tidak bisa berhasil dalam belajar, ya. Kemudian ada kisah dari ayat ini, ya. Larangan ngomong, ya, sebelum mikir. Ada Sabit bin Qais duduk di tengah jalan, tampak lemah, menangis terisak-isak. Kemudian Asim bin Uday yang lewat di jalan itu bertanya, ngapa kau nangis, Sabit? Sabit menjawab, karena ayat ini. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu tadi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nangis dia. Bagaimana kita bisa selamat dari ancaman ayat ini? Ya. Aku takut ayat ini turun berkenaan denganku, sebab aku adalah orang yang bersuara keras. Pikirannya Sabit. Asim bin Uday melaporkan kepada Rasul. Berselang waktu kemudian beliau memanggil, Sabit bin Qais, ke sini. Nabi bersabda kepadanya, wahai Sabit, apakah engkau sudi hidup dalam kemuliaan dan nanti meninggal dalam keadaan syahid? Sabit bin Qais menjawab, tentu saja ya Rasulullah, aku senang dengan kabar gembira yang aku terima dari Allah dan dari Rasulnya ini. Aku berjanji tidak akan pernah berbicara lebih keras dari suara engkau. Dijamin surga itu kalau dia bisa ngomongnya sopan, tidak melebihi suara Nabi lagi yang sebelumnya dia ngomongnya keras. Satu lagi biar selesai kitab ini, santri adab
dalam belajar bersungguh-sungguh ya para santri, termasuk adab. Kembali lagi ini diulang-ulang, sungguh-sungguh. Yang kamu pikirkan itulah ilmu. Kau datang ke ICA ini, apa yang kau cari? Ilmu. Pulang itu apa yang diperoleh? Hari ini dapat ilmu apa, tambahan apa? Harus jelas, ya. Boleh membuat pertanyaan begitu, Fikri. Setiap hari sudah tambah pengetahuan ilmu apa? Sungguh-sungguh. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.